setiap nafas kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya.
pagi dan salam sejahtera kepada semua jamaah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih ada kesempatan untuk datang bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kita datang bersama-sama menyembah Dia melalui pimpinan Roh Kudus di dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita dapat berkumpul, beribadah, menyembah walaupun secara atas talian. Mari kita mulakan kebaktian umum kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa di syurga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Kami bersyukur untuk nafas yang kami hirup pada hari ini. Semuanya adalah daripada-Mu. Allah Bapa di syurga, Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup. Engkau Yesus adalah penyelamat kami yang benar. Kami bangga, kami kagum karena kami dapat mengenal dan kami dapat menyembah-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengaku bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami datang. Kami mau mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang menimbulkan kepedihan di hati-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa. Kami memohon Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin dan membawa kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami berdoa di mana-mana pun umat-Mu pada pagi hari ini menyembah kepada Engkau. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita mengangkat suara kita bagi Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita nyatakan iman kita bahwa di dalam namanya tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. 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 Katakan Allah kuasa menebus
Sungguh luar biasa Yesus. Kuasa-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, sebab kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu, janji-Mu, firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh haleluya Yesus. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Tuhan Yesus, kami mau terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang besar dan Allah yang bertakhta dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah dan kami mengucapkan selamat datang kepada setiap Anda yang mengikuti kami secara atas talian pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, kiranya hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kita. Saat ini kita mau masuk di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah berkaitan dengan kebaktian kita secara fizikal yang ditangguhkan sementara ini disebabkan oleh PKP. Jadi jemaat boleh melihatnya di dalam buletin, di mana kebaktian Inggris akan diadakan jam 7.30 pagi, bahasa Cina jam 9.30 pagi, dan seperti biasa bahasa Malaysia akan diadakan pada jam 10 pagi di channel Facebook, channel YouTube ataupun Facebook kita. Dan selanjutnya bagi jemaat yang sudah mendaftar bagi kelas penetapan adalah dimaklumkan bahawa kelas penetapan secara online juga ditangguhkan sementara kerana beberapa dari anda yang sudah mendaftar belum mendapatkan buku pelajaran. Jadi oleh itu kita tangguhkan sementara sehinggalah PKP ini berakhir. Hal yang sama juga dengan pembaptisan. Pembaptisan juga ditangguhkan sehinggalah tarikh pemberitahuan yang selanjutnya. Dan juga untuk pengetahuan jemaat, pejabat gereja juga ditutup buat sementara ini. Dan jika anda mempunyai inginkan sebarang pelayanan, anda bolehlah menghubungi Pastor Oilan ataupun warden kita, warden Janet. Dan lain-lain pengumuman, saya mendorong jemaat untuk membacanya di dalam buletin. Jemaat boleh mendapatkan e-buletin di link yang disediakan di butiran video ini. Mari kita teruskan ibadah kita. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 12 hingga yang ke-20. Injil Yohanes, pasal 12, pasal 8, ayat 12 hingga 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Inilah firman Tuhan. Kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Anda sedang mengikuti siaran live streaming atau langsung daripada Hosanna Hall All Saints Cathedral bagian bahasa Malaysia pada waktu ini, dan terima kasih kerana Anda telah sedia dan setia untuk mengikuti kami, menyembah Tuhan
dan pada masa yang sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih kepada Anda yang telah mengungsikan link ataupun yang siaran ini dimanapun Anda berada. Kami doakan kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati Anda dan Tuhan sendiri yang akan memperkayakan Anda dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita masuk kepada siri yang kedua daripada Injil Yohanes atau siri kita mengenai 7 akulah. Dan kita ingin berbicara pada hari ini mengenai Yesus adalah terang dunia di antara kita. Yesus adalah terang dunia dan ini adalah sebahagian daripada 22-23 siri yang kita akan lalui bersama sampai pada bulan Oktober karena penting untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan secara khusus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kerana Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di mana-mana, dan Tuhan juga berbicara oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan dengan cara pemberitaan firman Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan khusus mengenai Yesus adalah terang dunia. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus yang sama yang telah mengilhamkan firman Tuhan sejak dari dahulu kala. Roh Kudus yang sama juga yang akan menerangi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya di dalamnya sekali lagi kami akan mengalami kebenaran firman-Mu dan merasakannya sehingga kami akan tetap tinggal di dalamnya dan mempraktikannya dalam kehidupan kami. Lindungi kebenaran firman Tuhan, lindungi penyampaian firman Tuhan, lindungi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga para pendengar, para penuntun di mana saja mereka berada, supaya di dalamnya sekali lagi, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu istilah Yunani di dalam pengakuan Tuhan Yesus yang berbunyi ego eimi. Perkataan ego dan perkataan eimi adalah bermaksud aku adalah, bermaksud aku ataupun saya. Dan apabila Yesus menekan di dalam Injil Yohanes 7 pengakuan mengenai aku yang berbicara tentang ego eimi, ada satu kesan yang kita panggil sebagai double emphasis, sebagai satu kesan berganda, menunjukkan bahwa begitu penting sehingga apabila Yesus Kristus mengulangnya 2 kali, baik aku ataupun akulah, bermaksud bahwa perkara itu harus ditekankan dengan luar biasa. Karena apabila kita berbicara tentang aku adalah, berbicara mengenai keinginan Tuhan supaya bukan saja mengerti satu kali, tetapi mendapat kesan berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itulah maka bila Yesus mengatakan ego eimi atau aku adalah atau akulah, bermaksud bahwa dia ingin agar kita mengenalinya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Pengenalan akan seseorang itu tidak hanya berlaku hanya satu kali. Anda mungkin mengenal seseorang hanya dengan namanya, ataupun mungkin ciri-ciri yang ada di dalam kepribadiannya secara fisikal ataupun cara yang lain. Tetapi bila kita mendekati seseorang dalam kehidupan kita, khususnya bagi Anda yang mungkin sudah menikah dan mengenal pasangan Anda bertahun-tahun lamanya, akhir-akhir ini ada banyak ucapan selamat hari ulang tahun perkawinan di Facebook, paling kurang 5-6 ucapan di Facebook dalam masa 1 minggu ini. Dan saya memperingatkan bagi Anda yang mengenali pasangan Anda, bahwa setiap kali, setiap saat, setiap tahun Anda menyambut ulang tahun perkawinan, Anda akan memperingatkan diri Anda bahwa Anda mengenal pasangan Anda sedikit demi sedikit setiap tahun. Tidak bermaksud bahwa selepas kawin, baru kawin sudah kenal 100%. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Anda mungkin sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya, tetapi ada keperluan untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Dan terdapat
di antara murid-murid Yesus Kristus yang telah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun pun, juga orang-orang Farisi yang mengenal dia sudah berapa tahun pun, tidak juga mengenal baik Yesus maupun Allah yang sebenarnya. Dan oleh sebab itulah maka Yesus ingin memperkenalkan dirinya berkali-kali ganda, karena mengetahui bahwa ada keperluan untuk kita mengenal dia lebih dalam lagi. Karena semakin kita kenal dia, semakin kita mengetahui dan mengenal siapa dirinya, maka hidup kita semakin lama semakin serupa dengan dia. Ramai yang sekadar mengenal dia begitu-begitu saja, dan gereja dengan hormat dipenuhi, tempat-tempat duduk dalam gereja dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mengenal kekristenan yang sedemikian rupa, sehingga hidup mereka tidak akan memantulkan kekristenan yang sebenarnya, tidak memantulkan kehidupan seorang murid Yesus yang sebenarnya. Mengapa? Sebab pengenalan hanya sampai kepada satu tahap tertentu. Yesus mengalami cabaran yang sama pada zamannya di muka bumi. Dan oleh sebab itulah dia berkali-kali memperkenalkan dirinya, siapa dia yang sebenarnya. Siri akulah adalah suatu usaha untuk kita memperkenalkan semula Yesus Kristus lebih dalam lagi dalam konteks dan persiapan misi EEC 111. Supaya jemaat yang kita layani, juga Anda yang berada di luar sana, yang bersiap sedia untuk dipakai oleh Tuhan sebagai kesaksian yang luar biasa, yang hidup di dalam Tuhan, akan mengalami satu pengenalan lebih dalam lagi. Dan sementara kita mengalami Yesus Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan diubah, ditransform menjadi pribadi yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dan dalam transformasi, dalam perubahan yang demikian, Anda akan menjadi saksi tanpa Anda sadar. Anda akan sampai kepada satu tahap kematangan rohani yang saya percaya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara-saudari, di dalam pembacaan kita saya ingin mengungsikan sekurang-kurangnya 3 perkara penting mengenai pengakuan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Hal pertama adalah proklamasi Kristus. Satu proclamation, suatu pengisyaran yang amat berani daripada Yesus Kristus mengenai siapa dia yang sebenarnya. Dia menampilkan dirinya, dia memproklamasikan dirinya sebagai terang dunia. Dan barang siapa yang mengikuti dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Pengikut-pengikutnya juga akan memiliki terang hidup yang luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pengakuan Yesus ini adalah satu penyataan, satu proklamasi yang luar biasa. Karena kedatangan Yesus Kristus adalah sesuatu penggenapan daripada semua nubuatan di dalam perjanjian lama. Sebelum dia datang, terdapat kegelapan-kegelapan dan kesan-kesan kegelapan yang luar biasa yang dialami di perjanjian lama. Bayangkan beberapa contoh, misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan kedua. Bila mana manusia dicipta bersama dengan ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bukan saja roh Allah melayang-layang, tapi ada kegelapan di samudera raya di tempat itu. Perkataan kegelapan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 ini berbicara mengenai suasana yang begitu kacau balau. Chaotic situation. Karena tidak ada apa-apa yang boleh meneranginya. Dan beberapa tahun sebelum ini saya bertanya kepada seorang daripada mentor saya, mengapa Tuhan mencipta
jadilah terang. Mengapa dia telah mencipta terang terlebih dahulu berbanding dengan yang lain? Dalam masa 6 hari, mengapa ciptaan yang pertama itu adalah terang? Karena kalau tidak ada terang, suasana pada waktu itu dalam keadaan yang kacau, chaotic situation. Dan oleh sebab itulah maka Tuhan telah menciptakan ciptaan yang pertama, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Di dalam penyelidikan sedikit di kalangan para cendekiawan orang Kristen, mereka telah membuat kajian sejarah selepas Nabi di dalam perjanjian lama yang terakhir di dalam Maliaki dengan Injil Matius. Dikatakan bahwa di antara dua perjanjian lama dan perjanjian baru ini, ada satu waktu yang panjangnya kira-kira begitu lama 400 tahun, intertestamental period. Dan kita mendapati bahwa dalam masa 400 tahun itu, kerajaan demi kerajaan berganti-ganti dalam suasana yang tidak ada apa-apa bimbingan secara rohani. Peperangan terjadi, perebutan kuasa terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu maka orang menanti-nantikan apakah penyelesaian selanjutnya. Sama seperti pada hari ini, sejak 18 Mac 2020 dan terjadi satu pandemik, bukan saja di seluruh dunia tapi di tempat kita. Saudara-saudari, orang terkesan dengan itu. Dalam keadaan yang demikian orang terkesan, bilakah akhirnya pandemik ini, wabak ini akan berakhir? Saya mau kembali seperti kehidupan sebelumnya, persekutuan dengan keluarga, menikmati suasana di luar, menikmati keadaan-keadaan yang biasa saya lakukan. Sekarang tidak boleh. Saya dapat buka mask kerana mendapat kebenaran khas. Kalau tidak, saya pun harus menggunakan pelitup muka seperti begini semasa menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Dan orang bertanya, bilakah ini akan berakhir? Segala rancangan manusia menemui kesulitan. Tadi diumumkan mengenai kelas-kelas baptisan, ketetapan kelas pra-perkawinan pun terpaksa ditangguhkan. Ada orang yang sedang berencana untuk kawin. Sekian lama, 1 tahun kemudian baru dapat dilaksanakan. Itu pun mengikuti SOP yang sangat ketat. Tapi saudara-saudari, orang akan bertanya, bilakah ini akan berakhir? Ada yang tidak lagi dapat tahan, ada yang membunuh diri, ada yang menggantungkan diri, ada yang luput dari bangunan, dan sebagainya. Suami istri ada kesulitan bila tinggal bersama di dalam rumah. Dilaporkan di bahagian di Cina bahwa jabatan pendaftaran begitu sibuk mengurus kurang-kurangnya 100 perceraian. Mengapa? Sebab orang tidak tahan akibat daripada yang kita lalui di seluruh dunia. Keadaan yang sama juga sedang terjadi di antara 400 tahun itu. Dan orang menanti bila semua ini akan berakhir. Hidup kita tidak boleh dipegang sedemikian rupa lagi. Tidak dilalui seperti yang kita suka lagi. Dan akhirnya pada waktu itu tiba-tiba disiarkan bahwa seorang penyelamat akan datang. Namanya Yesus. Dan waktu Yesus telah memulakan pelayanannya di muka bumi, dia mengisyaratkan, akulah terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan dalam sejarah, di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah intertestamental period 400 tahun itu, tiba-tiba ada satu cahaya di hujung terung yang mengatakan, akulah terang dunia. Bukankah itu suatu pengharapan? Bukankah itu suatu sukacita yang harus diraihkan? Karena Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa yang mengikuti Yesus Kristus, dia tidak berjalan di dalam kegelapan lagi, tetapi dia akan mempunyai terang hidup dalam kehidupannya. Ini suatu pengisyaran, ini suatu proklamasi yang penuh dengan harapan
bila Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Tetapi apakah tindak balas? Apakah respons yang diterima oleh Yesus pada waktu itu? Ternyata bahwa ada penolakan di dalam ayat yang ke-13, ada penolakan Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang telah mengetahui apa itu hukum. Mereka tahu apa itu firman Tuhan. Mereka lah pemegang amanah seperti penyimpan mohor-mohor yang ada. Penyimpan satu perjuangan, mohor perjuangan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu turun-temurun. Tapi ternyata bahwa apa yang berlaku? Mereka pula yang menolak pengsiharan ini. Mereka pula yang menolak kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Berarti ada dua perkara yang coba dikatakan oleh orang Farisi ini. Yang pertama adalah engkau mengisytiharkan kesaksian pribadi. Itu hanya pikiranmu, itu hanya perkataanmu, itu adalah pengakuanmu sendiri secara pribadi dan bukan diakui oleh orang ramai, apalagi daripada saksi-saksi seperti kami yang telah memegang hukum Taurat ini, firman Tuhan ini turun-temurun. Berarti bahwa kalau engkau hanya seorang membuat pengakuan pribadi seperti ini sebagai terang dunia, tidak ada orang lain yang boleh menyokong. Oleh sebab itulah maka kami mengatakan bahwa pengakuanmu ini adalah pengakuan yang palsu. Saudara bayangkan seorang yang beragama, seorang yang sudah mengenal firman Tuhan, yang menjadi pemegang dan pemberita, pengajar hukum Taurat pada waktu itu. Bila mendengar pengisytiharan daripada Yesus Kristus, tiba-tiba mereka menolak kebenaran itu hanya kerana mereka mau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka tidak fahami. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ramai orang beragama tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Ramai orang yang tahu firman Tuhan di kepala mereka secara intelek, tapi tidak pernah menemui firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ramai orang yang boleh berbincang, berbahas, menulis buku mengenai apa itu Alkitab dan apa yang ada di dalamnya, tapi tidak pun pernah bertemu dengan siapa mereka menulis, untuk siapa dan berkenaan siapa mereka menulis. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah keadaan pada zaman ini. Ramai yang telah dibaptis, telah ditetap. Ramai juga yang telah berada kadang-kadang di barisan hadapan. Tapi belum tentu ada pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti orang Farisi menolak siapa Yesus, menolak kesaksian Yesus, menolak pengisytiharan Tuhan Yesus, proklamasi Tuhan Yesus, demikian juga ramai orang hari ini menjadi seperti itu. Apakah Anda adalah salah satu daripadanya? Bila kebenaran firman Tuhan diberitakan, Anda terus memiliki dan mengusahakan suatu perkara lain, bukan sahaja untuk memisungkan, mengubah tajuk, dan tidak menerima kebenaran firman Tuhan, tapi juga langsung tidak mempercayai pengisytiharan dan proklamasi Tuhan Yesus. Sampai kepada satu tahap meragui siapa Yesus ini, yang pada akhirnya Anda secara diam-diam tidak lagi percaya kepada siapa Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, fikir baik-baik. Di dalam kegairahan Anda menjadi orang Kristen atau mau menjadi orang Kristen, apakah secara diam-diam Anda telah menolak Yesus kerana ego kita, kerana
pengetahuan kita, karena kita bersandar kepada apa yang kita tahu dan bukan pengenalan akan Tuhan. Itu tidak jauh daripada sikap orang Farisi pada masa itu. Mungkin ini adalah ragi-ragi orang Farisi modern dengan hormat yang sedang menular secara diam-diam di zaman modern. Jangan kita menjadi salah satu daripada gulungan seperti begini. Di luar kelihatan Kristen, perkataan dan perbincangannya adalah seperti Kristen, tapi dalam hati dan kehidupan tidak memantulkan sebagai seorang Kristen yang sejati. Masa akan menentukan, masa akan membuktikan, situasi akan membuktikan apakah kita ini, iman kita ini seperti jerami ataupun mungkin intan permata. Api pencobaan, api cabaran akan datang untuk memurnikan apakah benar bahwa kita ini benar-benar orang Kristen yang sejati, atau secara diam-diam menantang Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab itu bila Yesus mendengar tentangan daripada orang Farisi ini, penolakan daripada orang Farisi ini, dia menyatakan peneguhannya. Dia mempersembahkan seperti satu dalil yang harus difahami oleh orang-orang Farisi. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Bukan seperti yang kamu katakan palsu. Kesaksianku itu benar. Sebab dia ada alasan, dia mengatakan, aku tahu dari mana aku datang dan mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Secara sederhananya, perkataan Yesus ini bermaksud begini. Kesaksianku itu benar karena aku tahu identitiku, pengenalanku. Kesaksianku berdasarkan kepada kebenaran. Karena itulah, bila saya tahu apa itu kebenaran, maka kesaksianku ini berdasarkan kepada kebenaran yang saya tahu. Tantangan sebaliknya yang kamu telah berikan, penolakan yang sebaliknya orang Farisi telah lakukan terhadap Yesus Kristus, berdasarkan kepada sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu, berdasarkan pada suatu fakta yang mereka sendiri tidak mengenalnya. Ternyata bahwa kesaksian orang-orang Farisi ini berdasarkan pada sesuatu yang sebenarnya mereka tidak kenal. Karena mereka tidak kenal Yesus, maka mereka telah asaskan, dasarkan tentangan mereka dengan ketidakkenalan terhadap Yesus Kristus. Kesaksian berdasarkan kepada ketidaktahuan ini tidak akan bertahan. Sebab itu penting, kalau kita ingin mengenal Yesus Kristus, penting untuk benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Bukan berdasarkan pada syarat kita, tapi berdasarkan kepada kebenaran Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Yesus Kristus hanya boleh dikongsikan apabila kita sendiri kenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Sebab itu jangan tanya siapa Yesus kepada orang yang tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Jangan dengar pendapat-pendapat mereka mengenai Yesus Kristus yang mereka sendiri tidak kenal dan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Berapapun tinggi pendidikannya, berapapun lebar pengetahuannya, kalau mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka, sebenarnya mereka tidak ada alasan untuk memperkenalkan siapa Yesus. Versi Yesus yang mereka kenal itu bukan Yesus yang datang dari surga ini. Itu adalah versi Yesus yang mereka sendiri telah buat daripada kajian ilmiah mereka. Sebab itu penting, orang Farisi ini punya versi yang lain terhadap kebenaran itu. Dan bila mereka kata, inilah yang kami tahu,
Inilah kebenaran yang kami tahu. Tapi bukan berdasarkan kepada kebenaran Yesus Kristus dari surga. Maka tantangan mereka ini berasaskan pada ketidaktahuan mengenai Yesus Kristus. Tidak akan bertahan bila mereka bertemu dengan Yesus yang tahu siapa dia dan apa identitinya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, Dia telah diiktiraf oleh Bapa yang telah mengutusnya. Dan oleh karena dia ada backup seperti begitu, dia ada pengiktirafan seperti begitu, tidak seperti orang Farisi yang tidak kenal Yesus, maka semua kesaksiannya benar, semua pengisyaharannya benar, semua proklamasinya benar, karena disokong dan dibuktikan, diiktiraf oleh Bapa di surga. Tidak seperti orang yang tidak kenal Yesus Kristus seperti orang Farisi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja diiktiraf oleh Bapa di surga, tetapi kesaksiannya juga telah dibenarkan melalui hukum Taurat itu sendiri. Lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus berkata, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di dalam hukum Taurat, bila kita memerlukan dua orang saksi untuk membenarkan suatu keadaan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus telah membuktikan bahwa cukup untuk memiliki dia bersaksi, Bapa di surga sendiri mengiktiraf, dua saksi membenarkan kesaksiannya. Dan oleh yang demikian, maka bila dia mengatakan, akulah terang dunia, kesaksian itu benar dan tidak boleh disangkal oleh sesiapa. Karena dia tahu identitinya, dia tahu siapa mengiktiraf dia. Tidak seperti orang Farisi yang melawan dan menolak pengiktirafan itu melalui ketidaktahuan mereka akan siapa Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bukan sahaja pengiktirafan dari Bapa, bukan sahaja pembenaran melalui hukum, tetapi juga di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa perhubungan dengan Allah itu penting. Peneguhan Kristus dinyatakan melalui pengiktirafan dari Bapa, pembenaran di dalam hukum, dan juga melalui perhubungan yang istimewa dengan Allah. Di dalam ayat 19 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di mana Bapamu? Terus dicari. Dan pada waktu itu terbukti, waktu mereka bertanya, waktu orang Farisi bertanya kepada Yesus. Bahasa kita katakan, kedapatanlah mereka tidak tahu siapa asas yang sebenarnya, asas pengakuan yang sebenarnya. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Itu suatu tumbukan yang KO sebenarnya kepada orang Farisi pada waktu itu. Kalau kamu tidak kenal, pengakuan kamu dan penolakan kamu, penentangan kamu ini berasaskan kepada sesuatu yang kamu tidak tahu, tidak ada artinya. Dia kata, kalau aku dan Bapakku pun kamu tidak kenal, apalah asas kamu untuk menantang pengisyaharan yang penuh dengan kebenaran ini? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, kamu mengenal juga Bapakku. Itu sama seperti kita bertanya kepada kawan kita. Bahasa kita kata, kawan kita sudah ampai-ampai di depan kita. Kita tanya lagi, di mana kau? Seperti tidak nampak. Yesus sudah ada di depan dia. Dan mereka bertanya lagi, di manakah Bapakmu? Yesus kata, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku.
Kalau tidak kenal Yesus Kristus, tidak mungkin kita mengenal Bapa yang di surga, Allah yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pengenalan akan Kristus berarti mengenal Allah yang kita sembah. Malang sekali kalau kita hanya pandai sebut nama Allah, tapi tidak kenal siapa Allah itu. Karena Allah itu hanya boleh dikenal melalui Yesus Kristus. Sebab dia adalah gambaran penuh kepenuhan Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila Yesus mengatakan akulah terang dunia, bermaksud bahwa Allah itu memberitahu akulah cahaya itu. Kalau engkau ingin mencari cahaya terangnya Tuhan dalam hidup Anda hanya boleh menemui cahaya itu, terang itu, bila Anda sendiri mengenal Yesus Kristus dan menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Saudara, ayat 20 mengatakan, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Saudara, sangat menarik perhatian bila dikatakan bahwa tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Perkataan saatnya belum tiba bermaksud bahwa hidup ini ada penguasa yang lain. Ada orang mau mati awal-awal karena kekecewaan. Mau bunuh diri. Bermacam-macam cara. Mengambil nyawa lebih awal. Saatnya belum tiba. Sebab hidup ini musuh tidak boleh membuatnya lebih awal. Waktu Tuhan itu tidak boleh ditarik awal oleh musuh-musuh. Tetapi juga tidak boleh dipanjangkan oleh kita dan kawan-kawan kita. Karena waktu Tuhan itu miliknya Tuhan. Waktu Tuhan untuk hidup Anda miliknya Tuhan, karena hidup Anda adalah pemberian daripada Tuhan. Saudara, sebab itu Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Jika pada waktu ini ada di antara kita yang mungkin merasa kecewa dan tertekan dengan kehidupan yang sedang kita lalui, diserang oleh ketakutan-ketakutan. 18 Maret tahun 2020, satu sejarah hitam bermula di dalam kehidupan bukan saja negara kita tapi seluruh dunia karena COVID-19. Laporan tertentu memberitahu bahwa peningkatan orang bunuh diri 20% daripada 2019 dibandingkan tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Dan salah satu sebabnya adalah karena tekanan-tekanan kehidupan. Orang berlomba-lomba untuk mencari penyelesaian kehidupan mereka. Ada yang mau cepat-cepat disuntik dengan vaksin. Sampai menunggu-nunggu pengumuman di sana-sini. Tetapi ratusan mendaftar di negeri Sabah paling rendah di peringkat kebangsaan untuk divaksin. Karena ada kumpulan lain yang mengatakan, jangan kamu pergi. Ini ada muslihatnya. Dan mereka juga mulai keliru sehingga tidak mau mendaftar. Ada 52.000 yang telah menolak daripada senarai untuk divaksin dan tidak hadir ke pusat-pusat vaksinasi di seluruh negara. Setakat beberapa hari yang lalu. Karena ada ketakutan dan kekeliruan di peringkat
kebangsaan. Sementara ada orang yang mau cepat-cepat, kali-kali update My Sejahtera, tidak dipanggil-panggil. Dan prosesnya juga perlahan. Orang mulai khawatir, pengumuman begitu banyak. Ada yang kata, aku tidak mau jenis vaksin ini, tidak diiktiraf kalau di sana, aku dengar ini lebih baik, dan sebagainya. Kekeliruan juga berlaku di sana sini, di seluruh negara. Ada juga yang tidak punya keupayaan untuk mendaftar. Kawasan pedalaman misalnya, sukar untuk mendaftar, untuk divaksin karena kemudahan-kemudahan My Sejahtera ataupun mungkin talian atau signal yang tidak begitu jelas. Banyak usaha. Kalau pilihan raya, biar sampai di ulu pun orang akan pergi bersusah payah untuk mencari. Bila sampai kepada COVID-19 dengan hormat, adakah usaha yang demikian untuk mencari mereka untuk didaftarkan? Dan orang kecewa, waktu kami diperlukan, kami dicari. Waktu kami memerlukan, kami langsung dibiarkan begini. Adakah Anda adalah sebahagian daripada pribadi-pribadi yang demikian? Sehingga Anda bukan saja mempersalahkan pihak-pihak tertentu, tapi juga mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak hentikan perkara ini? Kenapa dia biarkan dalam keadaan seperti begini? Dan Anda mulai merasa bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang besar seperti yang Anda isyaratkan berkali-kali. Saudara, mungkin inilah pergumulan ramai orang. Mungkin inilah juga yang telah menyebabkan orang lain merasa kecewa dengan apa yang berlaku. Sehingga mulai memikirkan bahwa Tuhan itu tidak sehebat mana. Mulai memikirkan bahwa Tuhan itu tidak seperti yang telah mereka dengar bertahun-tahun lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam keadaan demikian pun, mungkinkah kita telah menolak Yesus berdasarkan pada ketidaktahuan kita mengenai siapa Yesus ini? Kalaulah kita kenal siapa Yesus ini, bila dia mengisyaratkan akulah terang dunia, ketidaktahuan kita mengenai Yesus Kristus menyebabkan kita sebenarnya tinggal dalam kegelapan itu. Tapi bila kita mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, kita dipindahkan daripada alam maut kepada kehidupan, daripada gelap kepada terang. Karena Yesus telah berjanji, barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup. Dan dalam kepengenalan yang demikian, dalam jalan di mana kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi memiliki terang hidup di dalam Yesus Kristus, Anda pasti tidak akan mempersalahkan siapa Tuhan itu. Anda pasti tidak akan memandang negatif terhadap siapa Yesus Kristus itu. Seperti orang Farisi pada zaman dahulu. Anda perlu berpindah daripada kegelapan kepada terang ajaib Tuhan. Saudara, karena seperti seorang yang telah membuat pengakuan, bila Anda berada di dalam Yesus Kristus, Anda akan hidup di dalam terang dan memiliki terang hidup. Seorang hamba Tuhan telah berbicara begini. Sebelum dia datang, sebelum Yesus Kristus datang dalam kehidupannya, tidak ada terang. Setelah dia datang, tidak ada lagi kegelapan. Bila Yesus telah hadir dalam kehidupanmu, ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupanmu,
Saudara, tidak ada lagi kegelapan, karena Yesus adalah terang dunia, dan terang itu ada di dalam kehidupan Anda untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam keadaan mengiktiraf bahwa Yesus adalah terang dunia ini, Anda tidak akan memandang Dia sebagai Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang gagal karena COVID-19 masih ada di sini. Anda pasti akan mengiktiraf Dia dalam kehidupanmu, sama seperti penyanyi lagu ini. Aku ada Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapinya. Bukan janji terang bulan, Dia pasti akan menggenapi janjinya bersama-sama. Di mana saja Anda berada, mari kita syiarkan bersama bahwa kita ini punya Tuhan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Darimu. Sekali lagi syiarkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih sebab kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mampu untuk menggenapi janjinya. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan cabaran, Tuhan, kadang-kadang kami mempersalahkan Engkau, menurunkan derajat-Mu dengan mengatakan bahwa Engkau tidak mampu, khususnya pada waktu-waktu kami berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kami mau berjanji untuk mengiktiraf sesuai dengan proklamasi Tuhan, Engkau adalah terang dunia. Supaya dalam kehidupan kami akan mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan dan melihat terang sinar kebenaran firman Tuhan itu sebagai surya kebenaran yang datang di antara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha hadir. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa
Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Yesus, kami percaya Engkau adalah jalan dan kebenaran dan juga kehidupan. Yesus, kami percaya Engkau datang, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami daripada kematian yang kekal. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bangkit untuk memberikan kemenangan sebagai tanda kemenangan atas kuasa maut. Dan kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali untuk membawa dan mengangkat kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang sentiasa baru di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah dibatasi oleh waktu dan juga keadaan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami mohon pengampunan atas segala perbuatan yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami mohon pengampunan atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di negara kami, bahkan juga pemimpin-pemimpin rohani. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang telah memedihkan hati-Mu. Mungkin itu adalah dari segi penyembahan yang bertentangan dengan kebenaran-Mu. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin di negara kami yang menjunjung tinggi kepercayaan yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, ampunilah dosa para pemimpin di negara kami yang menjunjung tinggi hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah sikap persaingan yang tidak benar di hadapan-Mu yang dilakukan oleh para pemimpin di negara kami maupun para pemimpin-pemimpin rohani di negeri kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa umat-Mu yang menjunjung tinggi adat istiadat lebih daripada kebenaran firman-Mu, yang telah menimbulkan kepedihan di hati-Mu, yang menyebabkan Engkau sendiri menangis melihatnya. Ketika Engkau memanggil kami untuk datang kepada Engkau hanya berseru kepadamu, tetapi di sebaliknya umat-Mu meninggalkan Engkau dengan beribadah kepada Allah-Allah lain, meletakkan adat istiadat tempat yang pertama dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, ampuni kami. Darah Yesus sucikan tubuh dan jiwa kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa dan kami memohon kiranya pengertian, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu menyertai semua pemimpin di negara kami, juga semua pemimpin-pemimpin rohani di negeri kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kami akan terus tetap melihat kepada Engkau sebagai Tuhan yang benar yang harus kami taati, tunduk kepada Engkau sahaja. Yesus, tolong kami untuk menolak apa yang Engkau tolak. Tolong kami mengasihi apa yang Engkau kasihi. Tolong kami membenci apa yang Engkau benci. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ada sesuatu yang baik datang daripada Tuhan di musim ini. Tolong kami mengerti. Tolong kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah Bapa kami yang hidup. Semua doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami. Amin.
Saudara-saudari dimanapun Anda berada, sila sediakan diri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat suara kita bersama-sama. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun banyak ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran akan sorot. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Amin. Haleluya. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, dan pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran akan sorot. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran akan sorot. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, kita mau nyatakan isi harian bersama-sama. Haleluya. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Lebih lagi, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. 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 Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus, haleluya. Terpuji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita jumpa pada minggu yang akan datang, haleluya.